selamat pagi. Ketemu lagi di sekolah minggu online kita hari ini sama Lose Meling dan Lose Fangfang. apa kabar kalian hari ini? Lose harapkan kalian sehat dan selalu bahagia seperti Lose Meling dan Lose Fangfang ya ya. Iya Tuhan benar, ya ya. puji Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu hari ini. Tapi sebelum kita melanjutkan dan memulai ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa dulu. Mohon pimpinan Tuhan dalam ibadah kita hari ini ya Se. Yuk kita berdoa ya Se. Anak-anak, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata ya. Terima kasih Tuhan, Tuhan masih memperbolehkan kami mengikuti ibadah online sampai hari ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu online. Tuhan pimpin kami, Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami hanya fokus kepada memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, waktu ini kami serahkan padamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, kita awali ibadah kita hari ini dengan bersama-sama memujikan lagu. Lagunya? Kasih Yesus tuh seperti sungai tanpa batas, tetap mengalir walaupun kita sedih, senang, tetap mengalir. Hebat loh. Kita ini bersyukur punya Tuhan yang seperti itu ya Se ya. Puji Tuhan Se, kita sangat bersyukur. Dan kasihnya Yesus tuh panjang dan lebar Se. Waduh, panjang lebar lagi ya Se ya. Tidak ada batas kasih Tuhan itu Se. Yuk anak-anak, kita sama-sama berdiri. Kita pujikan kasihnya seperti sungai dan disambung dengan kasih Yesus panjang dan lebar. Ya, oke. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah.
Anak-anak kan sudah beberapa minggu belajar lagu tema Jumat Agung dan Paskah ya, Se. Iya, betul, Se. Tapi meskipun sudah hafal, hari ini tetap kita nyanyikan, kita tetap belajar. Supaya Bersama-sama anak-anak ya, Se, lebih ya. hafal ya, Se. Setuju, Se. Yuk, anak-anak kita bangkit berdiri, kita sama-sama pujikan Lagu temanya Jumat Agung dan Paskah. Betul. Oh, ya. how I love Jesus ya, Se. Betul, ya. Oke. Se Meling, hari ini kita pimpin pujian, Se. Iya, Se, aku sudah siap, Se. Kan nggak ada yang tahu toh. Ini kan online. Lalu Se Meling kok masih ngantuk-ngantukan gitu? Ya nggak ada yang tahu lah, Se. Nggak apa-apa lah, Se. Yang penting saya sudah melayani Tuhan walaupun ngantuk. Nggak boleh loh, Se, seperti itu, Se. Kalau kita mau melayani Tuhan, kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nggak boleh kayak gitu. Semuanya kita berikan kepada Tuhan yang terbaik buat Tuhan. Oh gitu ya, Se, ya? Oh ya iya, Se, karena Tuhan tuh sudah mengasihi kita. Jadi balasan kita apa, Se? Memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan meskipun yang kita terbaik. ini pelayanan melayani Tuhan. Siap, Se. Oke, siap, Se. Siap, Se. Anak-anak juga di rumah kalau mengikuti ibadah ya harus tetap semangat, jangan ngantuk-ngantukan, jangan males-malesan. Iya, ingat anak-anak ya. Ini ceritanya ini sama nanti yang dengan firman Tuhan yang akan disampaikan loh, selisih, Se. Oh ya? Kan? Yuk, Penasaran saya. sabar, tahan, Se. Anak-anak juga pasti kan mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan apa, Se? Memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yes. Dengan cara anak-anak
bikin QRIS di bawah ini, ya kan? Setuju, Tapi ingat, nol yang paling belakang diganti dengan angka 1. Ingat Ya. anak-anak ya, 0 paling belakang diganti angka 1. Contohnya kayak gini nih. Oh, ada contohnya. Contohnya gini ya. Kalau anak-anak masih bingung, minta tolong papa mama ya. Losu Mevang dan Losu Meling akan tunggu, berikan kalian waktu untuk memberikan persembahan sambil kita sama-sama pujikan kerja buat Tuhan sungguh manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Membawa diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis, serta Tuhan selalu manis. Anak-anak sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Yes! Mari kita bawa persembahan ini dengan doa. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu menyertai, memberkati, Tuhan mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan mau menerima sebagian dari persembahan ini, dari berkat yang Tuhan sudah berikan kepada Papa Mama. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada keluarga kami sampai hari ini. Kiranya apa yang kami berikan hari ini, persembahan kami ini dapat dipakai untuk semakin memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada suatu hari
Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Paulus berharap anak-anak tetap sehat, semangat, dan sukacita. Mari sekarang kita mau berdoa ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa duduk manis, mendengarkan dengan baik, dan bisa mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah begitu mengasihi kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa duduk manis mendengarkan dengan baik. Tuhan juga tolong supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Makasih Yesus untuk makan enak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pakaian yang bagus. Terima kasih Tuhan untuk adik yang lucu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk rumah yang nyaman. Terima kasih Tuhan Yesus, saya bisa sekolah. Thank you Jesus for so many toys. Terima kasih Tuhan Yesus, aku bisa jalan-jalan. Anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan teman-teman kita yang bersyukur untuk berkat-berkat dan pemberian Tuhan bagi mereka. Nah, bagaimana dengan kalian yang ada di rumah? Anak-anak semua pasti juga punya banyak berkat-berkat Tuhan yang bisa kalian syukuri ya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus itu sangat baik kepada kita. Dia mengasihi kita, memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi anak-anak, kalau Tuhan Yesus sudah memberi kita banyak sekali berkat, bagaimana caranya ya kita bisa membalas cinta kasih Tuhan itu ya? Bagaimana caranya kita bisa berterima kasih kepada Tuhan ya? Nah, di dalam Alkitab ada seorang wanita yang juga sudah mendapatkan banyak berkat Tuhan dalam hidupnya. Wanita ini juga mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Siapa ya wanita ini ya? Mari kita melihat bersama-sama ya. Ada seorang wanita yang tinggal di desa Betania. Wanita ini bernama Maria. Maria sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dia juga sangat bersyukur karena Tuhan itu sudah sangat memberkati hidupnya. Maria ingat, Tuhan Yesus pernah datang ke rumah Maria. Waktu itu ada kakaknya yang bernama Marta. Marta sibuk sekali di dapur menyiapkan makanan buat Tuhan Yesus. Tapi Maria senang sekali karena bisa duduk di dekat kaki Tuhan Yesus mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus secara langsung. Kemudian ada lagi anak-anak, berkat Tuhan bagi hidup Maria. Berkat yang sangat luar biasa. Suatu hari, saudaranya Maria dan Marta yang bernama Lazarus itu sedang sakit parah. Mereka sangat sedih dan mereka berharap Tuhan Yesus juga bisa menyembuhkan Lazarus. Tapi Tuhan Yesus datangnya terlambat. Lazarus sudah meninggal. Maria dan Marta merasa sangat sedih. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Maria dan Marta, Tuhan Yesus juga ikut sedih. Kemudian dengan penuh kasih, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal selama 4 hari itu. Wah, luar biasa ya anak-anak ya. Maria tentu sangat bersuka cita. Maria merasa sangat senang dan bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak, Maria sudah mendapatkan banyak sekali berkat Tuhan. Karena itu, Maria mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Bagaimana ya caranya Maria berterima kasih? Nah, pada suatu malam anak-anak, Tuhan Yesus
Murid-muridnya dan beberapa teman-temannya, mereka sedang makan malam bersama di Betania. Maria mau menunjukkan imannya kepada Tuhan Yesus. Maria juga mau menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Lalu Maria datang ke tempat Tuhan Yesus. Dia mengambil barang miliknya yang paling berharga, yaitu minyak narwastu murni. Wah, anak-anak tahu apa itu minyak narwastu? Ya, betul sekali anak-anak ya. Itu seperti minyak wangi atau seperti parfum ya. Tapi minyak narwastu pada waktu itu sangat berharga bagi seseorang, khususnya seorang wanita. Buat apa ya anak-anak ya Maria membawa minyak wangi itu? Minyak wangi yang harum itu kemudian dituang Maria ke atas kepala dan kaki Tuhan Yesus. Lalu Maria berlutut. Dia menyeka kaki Tuhan Yesus dengan menggunakan rambutnya. Beberapa orang di sana tidak setuju dengan perbuatan Maria. Yudas Iskariot salah satunya, kemudian dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin saja?" Anak-anak, dinar itu adalah mata uang orang Yahudi pada waktu itu. 1 dinar adalah gaji seseorang yang bekerja selama 1 hari. Jadi anak-anak, kalau 300 dinar berarti gaji 300 hari. Wah, hampir 1 tahun ya anak-anak ya. Hampir 1 tahun bekerja baru bisa mengumpulkan uang untuk membeli minyak narwastu. Nah, coba kalau seandainya langsung aja kita hitung ya. Seandainya kita hitung dalam mata uang Indonesia saat ini. Misalnya gaji seorang pekerja selama 1 hari itu Rp150.000. Nah, kalau 300 hari, 150.000 dikali 300 sama dengan berapa? 45 juta rupiah. Wah anak-anak, 1 botol minyak narwastu yang murni harganya kira-kira 45 juta rupiah. Mahal sekali ya anak-anak ya. Pantes saja Yudas Iskariot merasa sayang melihat Maria menuangkan minyak narwastu miliknya itu. Anak-anak, di sini kalau kita lihat Yudas Iskariot kelihatannya baik ya, peduli dengan orang miskin. Tapi ternyata tidak seperti itu anak-anak. Yudas Iskariot itu suka mencuri. Dia suka mengambil uang kas yang dikumpulkan murid-murid lainnya. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang pada waktu itu, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Anak-anak, pada waktu itu jika seseorang meninggal, tubuhnya akan diurapi dengan minyak harum. Minyak yang Maria tuangkan kepada Tuhan Yesus itu seperti persiapan bagi pemakamannya. Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap dan disalibkan. Dia menghargai pemberian Maria itu. Anak-anak, perbuatan Maria ini menunjukkan bahwa ia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Maria mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus dengan memberikan milik kepunyaannya yang terbaik, yang paling berharga dari miliknya. Bagaimana dengan kita anak-anak? Bagaimana dengan anak-anak Lausu dan kita semua yang sudah juga diberkati Tuhan? Nah anak-anak, walaupun sekarang Tuhan Yesus tidak lagi berada di dunia sebagai manusia, tapi kita tetap bisa berterima kasih kepada Tuhan Yesus seperti yang Maria lakukan. Bagaimana caranya ya? Yuk kita mau lihat sama-sama ya. Saya mau rajin baca Alkitab dan berdoa. Saya mau rajin ikut sekolah minggu dengan sikap yang baik. I want to obey
Lord, Papa, Mama, I love you. God bless you. Saya mau menggunakan talenta saya untuk melayani Tuhan. Saya mau memberikan sebagian dari uang saku saya untuk persembahan dan berbagi kepada yang membutuhkan. Nah, anak-anak, seperti yang teman-teman kita sebutkan tadi, begitulah kita bisa membalas kebaikan Tuhan bagi kita. Sebentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung dan Paskah, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita dari penghukuman dosa. Tuhan begitu mengasihi anak-anak. Tuhan juga mengasihi Lausu dan kita semua orang yang percaya kepadanya. Sehingga Tuhan rela mati menggantikan kita. Namun anak-anak, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan Yesus itu tidak ada apa-apanya ya. Tidak seberapa, hanya sebagian kecil saja. Tapi anak-anak, Tuhan senang jika kita bisa memberikan hidup kita kepada Tuhan dengan setia dan taat kepadanya. Itulah hadiah yang terindah bagi Tuhan. Mari anak-anak, kita mau sama-sama belajar ya. Kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan dengan setia dan taat melakukan perintah-Nya. Anak-anak, ayat hafalan hari ini diambil dari surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Bunyinya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Oke, kita ulangin sekali lagi ya ayat hafalan kita ya. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Anak-anak, sampai di sini dulu sekolah minggu kita hari ini. Mari kita mau sama-sama belajar menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah begitu mengasihi kami. Tuhan sudah memberkati kami dengan begitu banyak hal yang baik dan indah. Tuhan tolong kami anak-anak Tuhan, supaya kami juga bisa mengucap syukur kepada Tuhan melalui hidup kami. Ajar kami Tuhan menjadi anak yang setia dan taat kepada Tuhan setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
teman-teman kalian yang di bulan Maret lalu yang berulang tahun. Nah, kita ucapkan selamat ulang tahun ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Nah, anak-anak boleh kasih ucapan selamat kepada teman-temannya yang berulang tahun, Baik, selamat ulang tahun anak-anak. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus menyertai selalu ya, Amin, Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam terasa ya, kita sudah di penghujung ibadah kita hari ini. Oke anak-anak, pertemuan kita, ibadah kita hari ini cukup sampai di sini. Ya. Minggu depan kita ketemu lagi. Kalian tetap semangat, jaga kesehatan. Oke? Ya, tetap semangat. Mari kita ucapkan Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.